Selanjutnya itu adalah penyelidikan tanah tahap perancangan. Ini merupakan inti dari penyelidikan tanah. Penyelidikan lapangan dalam tahap perancangan harus terdiri atas satu, pemboran dan atau galian untuk pengambilan contoh tanah. Yang kedua, pengukuran muka air tanah. Yang ketiga, uji lapangan. Itu ada nanti pressure meter test, ada standar penetrasan tes, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, itu harus dilakukan penutupan kembali lubang bor. Ya. Kemudian program atau rencana penyelidikan tanah lapangan itu harus meliputi satu, merencanakan lokasi titik penyelidikan termasuk jenis penyelidikannya. Jadi titik bornya di mana saja, ada berapa banyak, kemudian titik sondirnya di mana saja, ada berapa banyak. Kemudian yang kedua adalah kedalaman penyelidikan. Jadi bor atau sondirnya itu harus berapa dalam. Yang ketiga itu harus menyertakan jenis contoh tanah dan spesifikasinya. Jadi berapa contoh tanah undisturbed atau tak terganggu yang harus diambil, berapa contoh tanah disturbed atau contoh tanah terganggu yang harus diambil. Kemudian yang keempat itu harus menyertakan spesifikasi pengukuran air tanah. Yang kelima itu harus menyertakan jenis peralatan yang akan digunakan. Yang keenam itu harus menyertakan juga standar yang akan diterapkan, menggunakan standar apa. Nah, beberapa jenis pendidikan tanah di lapangan diantaranya adalah satu, uji lapangan, misalnya CPT atau sondir, kemudian SPT standar penetrasi tes, kemudian ada uji penetrasi dinamis, ada uji pressure meter test, dilatometer test, pembebanan plat dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu pengambilan contoh tanah, dan kalau ada batuan ya pengambilan contoh batuan untuk deskripsi serta uji laboratorium. Jadi kita perlu ngambil contoh tanah maupun batuan. Pertama itu adalah untuk deskripsi atau gambaran jenis tanahnya, serta yang kedua diperlukan nanti untuk pengujian di laboratorium. Yang ketiga itu pengukuran air tanah untuk menentukan muka air tanah atau profil tekanan air pori dan fluktuasinya. Jadi kita harus tahu posisi air tanahnya itu di elevasi berapa. Kemudian saat musim penghujan itu di elevasi berapa. Pada saat musim kemarau itu nanti di elevasi berapa. Kemudian ada penyelidikan geofisika. Penyelidikan geofisika itu seperti ada uji seismik, uji radar. Nah, semuanya ini nanti fungsinya itu adalah untuk mengukur kerapatan massa dari tanah di bawah permukaan. Nah, dari kerapatan massa yang teridentifikasi nanti bisa diperkirakan jenis tanahnya dan perlapisan tanahnya seperti apa. Kemudian ada juga uji skala besar seperti untuk menentukan daya dukung dan perilaku langsung pada elemen struktur tertentu, misalnya angkur. Jadi kalau kita mau memasang angkur bisa, jadi kita melakukan satu uji di lapangan, kita masang angkur sampai kedalaman berapa, jenis angkurnya seperti apa, kemudian dilakukan uji tarik sehingga kita bisa betul-betul mengerti
kekuatan angkur di lapangan itu akan seberapa besar. Namun demikian teman-teman, tidak seluruh uji itu nanti dilakukan. Sekali lagi itu tergantung pada kebutuhan, parameter apa saja yang kita perlukan, dan data apa saja yang kita perlukan pada saat kita melakukan perancangan bangunan sipil. Nah, kemudian penyelidikan tambahan itu adalah penyelidikan yang dilakukan ketika nanti pada saat pelaksanaan dijumpai kondisi di lapangan itu tidak sesuai dengan interpretasi data penyelidikan tanah pada saat perancangan. Kalau dijumpai ketidaksesuaian ini, maka kemudian akan dilakukan penyelidikan tanah tambahan untuk mengoreksi dan atau memastikan data tanahnya. Dan jika perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap perancangan yang terdahulu untuk menyesuaikan dengan data tanah yang baru. Oke, jadi itulah teman-teman tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelidikan tanah. Ada tahapan tadi, ada tahapan penyelidikan tanah awal, ada penyelidikan tanah pada saat perancangan, dan yang terakhir itu adalah ada penyelidikan tanah tambahan. Nah, bagaimana merancang jumlah titik, kemudian kedalamannya seberapa untuk berbagai jenis struktur bangunan sipil, itu nanti teman-teman bisa lihat di dalam tabel dan juga gambar-gambar yang saya sertakan di PPT. Teman-teman bisa lihat di LMS, kemudian mendownload file PPT-nya, dan ada di situ nanti tabel dan gambar-gambar untuk menentukan jumlah titik pengujian dan kedalaman titik pengujian yang dilakukan pada saat tahapan penyelidikan tanah untuk perancangan. Sebetulnya di situ harus dilakukan juga uji lapangan dan uji pengambilan sampel dan juga uji laboratorium. Nah, bagaimana mengambil sampel, bagaimana uji laboratorium yang akan dilakukan, nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih, semoga tetap sehat, panjang umur dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.